Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Algoritma a priori. Jadi, presentasi ini disusun oleh Nina Alfarikati dengan nomor NPM 2008 30 10 001 dan Amelia Rizkia dengan nomor NPM 2008 30. Selanjutnya, definisi algoritma a priori. Jadi, apa sih algoritma a priori ini? Algoritma a priori atau analisis asosiasi adalah metode untuk mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. Jadi, algoritma ini tuh merupakan salah satu teknik dari data mining. Merupakan teknik pengambilan data. Selanjutnya kita masuk ke deskripsi langkah. Nah, pertama, kita masukkan dulu minimum supportnya. Nanti setelah didapatkan sebuah minimum support, baru kita melakukan iterasi. Nah, iterasi ini adalah proses yang akan dilakukan secara berulang-ulang sampai akhirnya saat selanjutnya itu tuh tidak ada lagi support. Jadi kalau saya baca di sini, kita memulai iterasi pertama, dia itu menghitung item-item dari support atau transaksi yang dengan scan database untuk satu item set. Setelah satu item set didapatkan dari satu item set ini, apakah di atas minimum support memenuhi minimum support, satu item tersebut akan menjadi pola frekuen tertinggi. Lalu kita lakukan lagi iterasi kedua. Untuk mendapatkan dua item set ini harus dilakukan kombinasi dari K item set sebelumnya. Kemudian di-scan lagi database-nya untuk dipilih sebagai pola frekuen tertinggi dari kandidat. Lalu kita tuh akan melakukan lagi iterasi-iterasi selanjutnya sampai tidak ada lagi ke item itu. Next. Kita akan masuk ke materi flowchart-nya. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, bahwa akan dilakukan berulang-ulang. Jadi, di sini, di flowchart ini ada perulangan. Nah, di sini kita mulai dengan lalu kita olah datanya. Lalu kita masuk ke proses. Ke proses ini kita melakukan iterasi. Jika ada nanti kita mengeluarkan output yaitu kombinasi yang terpilih. Jika dirasa sudah selesai bisa diselesaikan atau masih item setnya ini masih memenuhi syarat minimum support, dia akan dilanjutkan lagi untuk diiterasi lagi sampai tidak ada yang memenuhi minimum support seperti itu. Lanjut. Kita masuk ke studi kasus. Nah, jadi nanti dilanjutkan oleh Amelia. Jadi berdasarkan data, studi kasus yang kita ambil di sini itu tuh berupa data transaksi obat. Nah, berdasarkan data transaksi pada periode Januari dan Februari 2000, simulasi transaksi penjualan obat dapat dilihat pada tabel 1 ini. Nah, di sini ada data-data transaksi yang sudah dibikin data tabular. Lalu selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Amelia. Jadi, pada data transaksi penjualan obat, untuk mempermudah mengetahui berapa banyak item yang dibeli dalam setiap transaksi, bisa dibentuk tabel tabular seperti pada slide ini. Selanjutnya itu pembentukan item set. Yang pertama untuk satu item set. Berikut ini adalah penyelesaian berdasarkan data yang sudah disediakan pada tabel 2. Pembentukan C1 atau disebut dengan item set dengan jumlah minimum support sama dengan 40% bisa dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Support A sama dengan jumlah transaksi A yang mengandung A per total transaksi. Dari proses pembentukan item set pada
tabel minimum support 40% dapat diketahui yang memenuhi standar minimum support yaitu pada obat amoksilin, asam mefenamat, CDR, cefadroxil, redoxon, dan sanmol. Kemudian dari hasil pembentukan satu item set ini akan dilakukan kombinasi dua item set seperti pada tabel keempat. Kombinasi dua item set. Pembentukan kombinasi dua item set dengan minimum supportnya 40% dapat diselesaikan dengan rumus berikut. Support A, B sama dengan P A irisan B dengan rumusnya jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi. Dari kombinasi dua item set dengan minimum support 40% dapat diketahui kombinasi dua item set yang memenuhi standar minimum support yaitu obat amoksilin, asam mefenamat dengan support sebesar 50% dan cefadroxil sanmol dengan support 50%. Selanjutnya, dari hasil kombinasi dua item set ini akan dilakukan kombinasi 3 item set. Pada pembentukan kombinasi 3 item set ini, dengan jumlah minimum supportnya 40% dapat diselesaikan dengan rumus sebagai berikut. Jadi support A, B sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A, B, dan C per jumlah transaksi. Karena kombinasi 3 item set ini tidak ada yang memenuhi minimal supportnya 40%, maka kombinasi 2 item set yang memenuhi untuk pembentukan asosiasi. Selanjutnya pembentukan aturan asosiasi. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence aturan asosiatif. Minimum confidence-nya sama dengan 70%. Jadi dicari dengan rumus jumlah transaksi mengandung A, B, dan C per jumlah transaksi mengandung A. Jadi hasilnya seperti pada tabel ke-6 ini. Berdasarkan tabel 6, obat yang paling sering dibeli oleh konsumen adalah cefadroxil, sanmol, amoksilin, dan asam mefenamat. Dengan diketahui obat yang paling sering dibeli oleh konsumen. Maka dengan adanya data tadi, perusahaan dapat menyusun strategi dalam penentuan pembelian obat untuk menjaga ketersediaan obat yang dibutuhkan konsumen, baik dengan mengatur tata letak obat berdasarkan kombinasi item set yang sudah terbentuk tadi. Dari proses perhitungan dengan algoritma a priori pada tabel ke-6 dan dari perhitungan dengan sistem yang dibangun ditentukan nilai minimum supportnya 50% dan nilai minimum confidence sama dengan 70%. Maka dihasilkan kecenderungan obat yang dibeli konsumen yaitu jika konsumen membeli amoksilin, maka membeli obat asam mefenamat dengan confidence 75%. Jika membeli cefadroxil, maka membeli sanmol dengan confidence 77%. Dari pengujian menggunakan algoritma a priori nilai minimum support dan minimum confidence, dari hasil tersebut, maka dapat membantu pola pembelian obat berdasarkan kecenderungan obat yang dibeli konsumen, yang terdiri dari dua item set obat. Kemudian dari hasil pengujian ini juga dapat membantu pihak karyawan dalam mengatur tata letak obat yang terdiri dari dua item set obat secara berdekatan untuk memudahkan karyawan dalam mengetahui keberadaan obat. Kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh.